Om Swastiastu. Halo, selamat, nama saya Ferdinand Teguh Ivander, kelas 12 MM2, absen 6. Hari ini saya akan mengerjakan tugas proses pengolahan audio dan video. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang alur proses multimedia. Definisi dari alur proses produk multimedia adalah sebuah mekanisme suatu proses pembuatan produk multimedia yang nantinya akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ada 3 tahap dalam alur proses produksi multimedia. Ada praproduksi, produksi, dan postproduksi. Tahap praproduksi. Di dalam tahap praproduksi ada konsep definition, yang dimana proses pertama yang menggambarkan tentang rancangan apa yang akan dikerjakan atau suatu produk apa yang akan dihasilkan. Kedua ada desain. Desain adalah rancangan sebuah konsep tentang produk atau hasil akhir yang nantinya akan dikerjakan oleh tim kerja. Yang ketiga ada production plan, yaitu setelah rancangan desain sudah siap, lalu ditentukanlah rencana kerja yang akan dikerjakan oleh tim kerja. Assemble team, yaitu tim yang bekerja untuk mengerjakan produk tersebut atau unit tersebut. Yang kedua ada tahap produksi. Yang pertama content creation, yaitu sebuah proses yang dimana menghasilkan ide yang nantinya ide tersebut akan ide pun topik yang nantinya akan dibuat ke dalam konten yang membuat banyak audiens tertarik ataupun bisa melihatnya. Yang kedua ada content processing, yaitu proses atau tahap-tahap dalam pembuatan sebuah konten ataupun produk. Ada 7 tahap dalam proses pembuatan konten, yaitu ada pengumpulan informasi, mencari referensi, strategi, isi konten, mempublikasikannya dan mengoptimalkannya. Ada proses promosi, dan yang terakhir ada tinjau dan ulangi. Yang ketiga ada software creation, itu adalah proses pembuatan software. 4 ada integration of content and software, proses penggabungan antara konten dan software yang menjadi suatu informasi atau media. 5 revise design, proses merevisi sebuah desain agar menjadi lebih baik. Yang keenam ada freeze design, desain yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Yang ketujuh revise content and software according to final design, yaitu proses merevisi konten dan software menurut hasil final suatu produk. Jadi maksudnya tuh direvisi konten software apakah sudah sama seperti hasil dari final atau belum. Yang ke-8 ada build alpha version, yaitu versi alpha yang dimana yang disebutkan alpha itu versi alpha yang suatu produk ataupun unit tersebut hanya digunakan dan diuji oleh beberapa orang saja, seperti developer dan tim kerja tertentu saja, seperti tim penguji. Yang ke-9 ada first testing, gaya pengembangan di mana menulis pengujian sebelum nantinya akan ditulis ke dalam kode yang nanti akan diuji. Yang ke-10 ada evaluation, yaitu proses evaluasi terhadap standar tertentu. Yang ke-11 ada revise content and software based on evaluation, yaitu merevisi sebuah konten dan software berdasarkan standar yang sudah ditentukan. Yang ke-12 ada build beta version, versi beta yang dimana versi tersebut sudah mulai diluncurkan tetapi belum ke target konsumen yang sebenarnya, masih dalam beberapa penguji ataupun audiens
yang terbatas. Yang ketiga ada post produksi. Yang pertama ada beta testing, itu pengujian suatu produk ataupun unit oleh pengguna yang terbatas. Yang kedua ada evaluasi, yaitu penilaian terhadap standar tertentu. Yang ketiga device software and content, itu proses merevisi konten dan software. Yang keempat release golden master, itu peluncuran atau perilisan suatu produk secara massal. Yang kelima archive all product material, yaitu proses di mana menyimpan arsip-arsip dari sumber-sumber produk tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.